Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan kisah batu keramat yang akan membuat kalian merinding. Kisah ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum mengambil benda aneh yang kalian temukan di tempat angker. Batu ini tidak hanya membawa mimpi buruk, tapi juga kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bayangkan di tengah malam batu itu melayang dan berputar sendiri di kamar. Belum lagi suara-suara misterius dan bayangan mengerikan yang muncul. Kakek tua dalam mimpi yang mengancam akan mendatangkan malapetaka. Dan didatangin kakek tua dalam mimpi yang mengancam akan mendatangkan malapetaka. Yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan lagi. Penasaran? Tonton terus sampai akhir. Karena saya akan membongkar semua detailnya, termasuk apa yang terjadi setelah saya terkena demam misterius keesokan harinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Sore itu jam menunjukkan pukul 4. Edi menaiki motor customnya. Bersiap untuk petualangan yang mendebarkan. Ia akan menuju hutan angker di lereng gunung, tempat yang terkenal dengan cerita mistisnya. Perjalanan 15 menit menggunakan motor terasa begitu lama. Jalan berliku dan berbatu membuat Edi harus berekstra hati-hati. Semakin dekat dengan hutan, pepohonan semakin rapat dan udara terasa lebih dingin. Pada akhirnya Edi tiba di tepi hutan. Ia memastikan mesin motornya dan turun perlahan. Suasana sunyi seketika menyelimutinya. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin yang terdebar. Edi menelan ludah. Sendirian di tempat ini membuatnya sedikit gugup. Namun tekadnya sudah bulat. Dengan langkah mantap, ia mulai memasuki hutan lebat itu. Pohon-pohon tinggi menjulang seolah mengawasinya. Edi tidak tahu apa yang akan ia temui di dalam sana, tapi ia siap menghadapi apapun itu. Edi berjalan perlahan memasuki hutan yang semakin gelap. Udara dingin menyentuh kulitku, membuat bulu kuduk berdiri. Tapi saya harus fokus pada tujuan saya, mengambil durian yang sudah dipetik siang tadi. Setelah berjalan beberapa menit, saya akhirnya tiba di tempat durian-durian itu dikumpulkan. Saya mulai memungut di buah-buah berduri itu dan memasukkannya ke dalam karung yang saya bawa. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Aroma khas durian memenuhi udara di sekitar saya. Saat sedang membungkuk dan mengambil durian terakhir, sesuatu berkilau tertangkap mata saya. Di antara dedaunan kering dan di tanah, ada benda kecil yang memantulkan sedikit cahaya. Yang masih tersisa, penasaran saya mengambilnya. Ternyata sebuah batu permata, bentuknya oval berwarna biru kehijauan. Indah sekali, tapi pikir panjang. Saya memasukkan ke saku celana saya. Siapa tahu bisa dijual dengan harga bagus. Setelah memastikan semua durian sudah dimasukkan ke karung, saya bergegas kembali ke motor. Entah mengapa saya merasa tidak nyaman berlama-lama di hutan ini setelah menemukan batu itu. Dalam perjalanan pulang, saya merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan hutan. Beberapa kali saya mendengar suara gemerisik yang tidak wajar. Saya mempercepat langkah kaki. Jantung saya berdebar kencang. Setibanya di motor, saya langsung menghidupkan mesin dan melaju pulang. Sepanjang perjalanan, perasaan tidak enak terus menghantuiku. Batu permata di sakuku terasa berat dan panas. Saya tidak tahu apa yang baru saja saya temukan, tapi firasat saya mengatakan bahwa batu ini akan membawa masalah. Namun saya tidak bisa membayangkan teror macam apa yang akan saya hadapi nantinya. Sesampainya di rumah, saya meletakkan karung durian di dapur dan bergegas ke kamar saya dan membersihkan tubuh saya di kamar mandi. Saya mengeluarkan batu permata itu dari saku dan mengamati sejenak.
kilauannya masih sama indahnya. Tapi entah mengapa saya merasa sedikit ragu. Akhirnya saya memutuskan untuk menyimpannya di kotak kaleng yang ada di atas meja. Malam itu berlalu tanpa kejadian aneh. Begitu pula dengan keesokan harinya hingga sore. Saya mulai berpikir mungkin perasaan tidak enak kemarin hanyalah efek dari suasana hutan yang memang menyeramkan. Namun ketika malam kembali tiba, sesuatu mulai terasa berbeda. Saya sedang asik bermain ponsel di kamar ketika tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki pelan tapi jelas dari arah samping kamar saya. Saya terdiam memanjamkan pendengaran saya. Suara itu terdengar lagi. Perlahan tapi pasti, jantung saya mulai berdebar kencang. Siapa yang berjalan di sana? Setahu saya tidak ada siapapun di rumah selain saya malam ini. Dengan ragu-ragu saya bangun dari tempat tidur, bersiap untuk memeriksa sumber suara itu. Namun, sebelum saya mencapai pintu, mata saya tertuju pada kotak kaleng di meja saya. Entah hanya perasaan saya atau bukan, tapi sepertinya kotak itu bergetar pelan. Saya merasakan jantung berdebar kencang saat mendekati kotak kaleng itu. Getarannya semakin terasa jelas dengan tangan gemetar saya meraih kotak tersebut. Pemandangan yang saya lihat membuat saya berkesiap. Batu permata itu yang saya temukan di hutan sedang berputar-putar di dalam kotak. Tidak ada angin, tidak ada guncangan, tapi batu itu bergerak sendiri, seolah-olah memiliki kehidupan. Saya terbaku, tidak bisa mengalihkan pandangan dari batu yang berputar itu. Pikiran saya dipenuhi berbagai pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi, apa yang sebenarnya batu ini. Tiba-tiba seolah menyadari bahwa saya sedang mengamatinya, batu itu berhenti berputar, begitu saja tanpa peringatan dan tanpa suara. Hanya diam kembali menjadi batu biasa yang berkilau indah. Saya menelan ludah, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja saya rasakan. Suara langkah kaki yang tadi saya dengar kini terlupakan, tergantikan oleh ketakjuban dan ketakutan akan batu misterius ini. Saya berusaha menenangkan diri setelah kejadian aneh dengan batu itu. Meskipun masih merasa tidak nyaman, saya memutuskan untuk mengabaikan dan tidur. Bodoh amat, pikir saya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Saya pun berbaring dan akhirnya tertidur. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba saya merasa terseret ke dalam mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Saya berada di tempat yang gelap dan berkabut. Dari kejauhan muncul sosok seorang kakek tua. Ia berjalan mendekat bertumbuh pada tongkat kayu yang tampak usang. Saat wajahnya terlihat jelas, saya terkejut melihat ekspresi wajahnya. Mata kakek itu menyala-nyala, penuh amarah yang ditujukan pada saya. Dengan suara serak dan mengancam, ia berkata, "Kamu Kata-kata itu menggema di telinga saya, membuat seluruh tubuh saya bergetar ketakutan. Saya ingin lari, tapi kaki saya terasa berat. Tiba saya terbangun dengan kaget, nafas saya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi dahi. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa itu hanya mimpi. Setelah menenangkan diri, saya mencoba untuk tidur kembali. Kali ini tidak ada lagi mimpi tentang kakek itu. Namun katanya terus tergiang di kepala saya. Pagi pun datang dan saya terbangun dengan perasaan tidak enak. Mimpi semalam masih membayanginya, membuat saya gelisah. Saya melirik ke arah kotak kaleng di meja, tempat batu itu tersimpan. Semuanya tampak normal, tapi saya tidak bisa mengenyahkan firasat buruk yang terus menghantuiku.
Hari itu berlalu dengan lambat. Saya berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, tapi pikiran saya selalu kembali ke batu itu dan mimpi tentang kakek tua yang mengancam. Beberapa kali saya merasa seperti ada yang mengawasi, tapi ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Malam tiba dan saya kembali ke kamar dengan enggan. Entah mengapa kamar yang biasanya nyaman kini terasa asing dan mengancam. Saya meletakkan segelas air di meja samping tempat tidur saya, berharap bisa menenangkan diri jika terbangun di tengah malam. Pada sekitar pukul 11 malam saya memutuskan untuk tidur. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, saya mendengar suara gemeresik dari arah meja. Saya membuka mata perlahan dan apa yang saya lihat membuat darah saya seolah membeku. Kotak kaleng itu bergetar hebat, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba tutupnya terbuka dan batu itu melayang keluar. Saya terpaku, tidak bisa bergerak karena ketakutan. Batu itu memancarkan cahaya kebiruan yang aneh, menerangi seluruh kamar dengan sinar yang tidak alami. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak membuat sosok-sosok mengerikan. Saya mendengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Suaranya seolah berasal dari segala arah. Dengan tangan gemetar, saya mencoba meraih gelas air di samping tempat tidur, berharap bisa menyiramkan ke batu itu. Namun, begitu tangan saya menyentuh gelas, airnya berubah menjadi hitam pekat dan mendidih panas. Saya pun panik dari tempat tidur, berniat lari keluar. Tapi pintu kamar terkunci rapat, tidak bisa dibuka meski saya sudah mendorongnya sekuat tenaga. Jendela pun seolah tersegel, tidak bisa bergerak sedikit pun. Batu itu kini melayang di tengah kamar, berputar semakin cepat. Angin kencang tiba-tiba tertiup entah dari mana, menerbangkan barang-barang di kamar. Kertas-kertas berterbangan, lampu meja jatuh dan pecah. Di tengah kekacauan itu, saya melihat bayangan kakek tua dari mimpi saya terbentuk di dinding. Wajahnya masih dipenuhi amarah dan suaranya yang serak terdengar jelas di atas deru angin, berbicara, "Kembalikan batuku atau malapetaka akan menimpamu." Saya terjatuh ke lantai, menutup telinga dan memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi sensasi angin yang menampar wajah dan suara-suara mengerikan itu terlalu nyata. Tiba-tiba semua berhenti. Kesunyian yang mencekam menyelimuti kamar. Perlahan saya membuka mata. Batu itu telah kembali ke dalam kotak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kamar saya berantakan, bukti bahwa kejadian tadi bukanlah imajinasi. Dengan tangan gemetar saya meraih kotak itu. Saya tahu saya harus mengembalikan batu ini ke tempat asalnya. Tapi bagaimana, dan akankah teror ini berakhir begitu saja? Atau justru ini baru permulaan dari malapetaka yang dijanjikan sang kakek? Saya terbangun keesokan paginya dengan tubuh yang terasa sangat lemah. Kepala saya pusing dan berat, kulit terasa panas. Saya mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi dunia seolah berputar. Dengan susah payah, saya berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi untuk melihat cermin. Wajah yang dipantulkan di sana membuat saya terkejut. Saya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Saya menyentuh dahi saya sendiri dan merasakan panas yang tidak normal. Demam tinggi, gumam saya pada diri sendiri. Tapi ini bukan demam biasa. Saya pernah mendengar dari orang-orang tua di kampung bahwa demam mendadak seperti ini biasanya tanda seorang diganggu jin atau makhluk halus.
Pikiran saya langsung tertuju pada kejadian semalam dan batu misterius itu. Apakah ini bagian dari malapetaka yang dijanjikan kakek dalam mimpi saya, atau ini efek dari gangguan makhluk halus yang terkait dengan batu itu? Saya kembali ke kamar dengan langkah gontai. Mata saya tertuju pada kotak kaleng di meja. Haruskah saya membukanya untuk memastikan batu itu masih ada? Tapi saya takut akan apa yang mungkin terjadi jika saya menyentuhnya lagi. Demam ini membuat pikiran saya kacau. Saya merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut kamar. Sesekali saya mendengar bisikan-bisikan samar, tapi ketika mencoba fokus, suara itu menghilang. Saya berbaring kembali di tempat tubuh yang menggigil. Meski berkeringat dalam kondisi setengah sadar ini, batas antara nyata dan tidak nyata menjadi kabur. Apakah itu bayangan yang bergerak di dinding atau hanya halusinasi karena demam? Satu hal yang saya tahu pasti, saya harus segera mengembalikan batu itu ke tempatnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana saya bisa kembali ke hutan? Dan akankah semua ini berakhir begitu batu itu dikembalikan? Atau justru ada bayangan lebih besar yang menanti? Demam ini bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga pikiran saya. Saya merasa terperangkap antara dunia nyata dan alam lain yang tidak saya pahami. Dan batu itu, benda kecil yang tampak tidak berbahaya itu, menjadi busa dari semua kengerian ini.